Dan rata-rata orang aswaja yang cerdas, misalnya keluaran pondok pesantren, mulai sejak kecil mondok di pondok pesantren, terus paham ilmu alat, mengerti baca kitab, bisa memahami kitab, saya yakin tidak akan terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi. Saya untuk melakukan amalan bid'ah, tetapi amalan ini tidak sampai masuk ke dalam kesyirikan. Dengan sangat terpaksa saya melakukan amalan tersebut, tetapi hati saya mengingkari agar tidak menyakiti hati orang tua dan menjaga perasaannya. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Maka jawabnya, hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Perbuatan bid'ah hukumnya haram. Perbuatan bid'ah hukumnya haram. Ingat, asal usul hukum membukukan Al-Quran, hukumnya adalah bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Baik, saya buktikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi, dan juga Imam An-Nasai. Ja'a Sayyiduna Umar ibn al-Khattabi. Suatu ketika Sayyidina Umar datang radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an mendatangi ila Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an. Suatu ketika Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Yaqulu lahu, Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya khalifah Rasulullah, aral qatla qad istaharra fil qurra'i. Saya melihat pembunuhan sungguh telah terjadi kepada orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi Sayyiduna Umar itu melapor kepada Sayyiduna Abu Bakar, karena kebetulan pada waktu itu pemimpinnya adalah Sayyiduna Abu Bakar. Saya melihat, kata Sayyidina Umar, banyak pembunuhan, korbannya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Falau jama'tal Qur'ana fi mushafin, bagaimana kalau engkau Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu mushaf, artinya dibukukan menjadi satu mushaf. Fayaqulul khalifatu, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, bagaimana saya akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya, mengumpulkan Al-Quran satu mushaf itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana saya akan mengerjakan sesuatu, akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah bid'ah, mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Fayaqulu Umaru, maka Sayyidina Umar menjawab, innahu wallahi khairun. Wahai Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran satu mushaf, sampai bersumpah Sayyidina Umar, wallahi khairun, demi Allah, itu pekerjaan baik, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ayo Wahabi dan Salafi, pengikut-pengikut Salafi Wahabi, jamaah Salafi Wahabi, ayo kita baca hadis ini agar paham bahwa semua bid'ah tidak sesat. Walam yazal bi hatta qabilah. Sayyidina Umar itu senantiasa menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, artinya sungguh harus dilaksanakan hal itu. Ayo kita kerjakan, ayo kita kumpulkan Al-Quran, dijadikan satu mushaf. Akhirnya apa? Hatta qabilah,
hingga Sayyidina Abu Bakar itu menerima pendapatnya Sayyidina Umar. Akhirnya fayab'atsani ila Zaid bin Tsabit radhiyallahu an. Akhirnya mereka berdua mendatangi Zaid bin Tsabit radhiyallahu an. Fayaqulani lahu dzalik. Artinya mereka berdua menyampaikan kepada Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu mushaf, karena ahlul qurra, artinya orang-orang yang hafal Al-Quran, sudah banyak terbunuh di medan peperangan, sudah banyak menjadi korban pembunuhan di medan peperangan. Bagaimana reaksi Zaid bin Tsabit? Fayaqulu, Zaid bin Tsabit menjawab, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama jawabannya, sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu pertama Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi jawabnya Zaid bin Tsabit itu, bagaimana kalian mengerjakan sesuatu, bagaimana kalian berdua mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Artinya, bagaimana kalian bisa berbuat sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Mengumpul Al-Quran satu mushaf tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana kalian berbuat seperti itu? Fayaqulani lahu. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengatakan kepada Zaid bin Tsabit, innahu wallahi khairun. Demi Allah, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran satu mushaf itu adalah perilaku yang baik, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Fala yazalani bihi. Maka keduanya itu tidak lepas-lepas, senantiasa meminta keikhlasan Zaid bin Tsabit. Hatta syarahullahu sadarahu, hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kama syarha sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana Allah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran satu mushaf. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas bagi Salafi Wahabi bahwa mengumpulkan Al-Quran itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi sahabat itu berani mengumpulkan Al-Quran satu mushaf. Kenapa? Karena untuk menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran banyak dihafal oleh orang-orang yang sudah meninggal. Khawatir generasi seterusnya tidak bisa membaca Al-Quran. Sampai Sayyidina Umar bersumpah, innahu wallahi khairun. Sama juga Sayyidina Abu Bakar. Karena Zaid bin Tsabit menolak, Sayyidina Abu Bakar sampai juga bersumpah, innahu wallahi khairun. Demi Allah, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran satu mushaf itu adalah baik. Jadi sekarang Al-Quran yang ada sekarang itu sudah jauh dari generasi para sahabat. Yang jelas bukan hasil tulisan atau pengumpulan dari para sahabat. Dari generasi-generasi penerusnya, bahkan hasil dari percetakan sekarang ini. Maka dari itu, kalau melihat sejarahnya, berarti Al-Quran itu dikumpulkan termasuk bid'ah. Oke, kalau Salafi Wahabi menganggap semua bid'ah adalah sesat, jangan belajar Al-Quran. Kalau Salafi Wahabi ternyata menolak orang tuanya yang menyuruh belajar Al-Quran, itu jelas Salafi Wahabi itu akan mengantarkan seorang anak menjadi sesat dan menyesatkan. Maka dari itu kita perlu untuk waspada di dalam mengikuti sebuah aliran. Kalau aliran itu ternyata dapat memberikan pelajaran atau ajaran yang sehingganya bisa berani kepada kedua orang tua, ajaran itu tidak perlu diikuti.
Ini ada juga komentar dari saudara Ardipon, namanya Ardipon ini. Justru saya semenjak belajar Ustadz Salafi, artinya belajar kepada Ustadz Salafi, ini paham bahwa bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Bagus kalau begitu. Bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, ya bagus. Kalau seperti itu, ya kita ikuti. Yang baik kita ambil. Nah, tapi kalau seperti Ustadz yang 3 yang saya respon itu, berarti itu sebuah narasi yang membuat anak itu bisa berani kepada kedua orang tuanya. Tahun-tahun lamanya mendengarkan ceramah Aswaja Sufi, tapi agama hanya mereka bikin macam dongeng-dongeng saja. Sunnah bikin cerdas, takhayul, bid'ah, dan khurafat asli bikin bodoh. Ini sebenarnya begini ya. Ini asumsi yang keliru. Sebenarnya begini, kalau kita cerdas dan rata-rata orang aswaja yang cerdas, misalnya keluaran pondok pesantren, mulai sejak kecil mondok di pondok pesantren, terus paham ilmu alat, mengerti baca kitab, bisa memahami kitab, saya yakin tidak akan terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi. Kebanyakan mereka yang terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi tidak mondok, tidak pernah mondok di pondok pesantren, tidak pernah memperdalam ilmu alat, tidak pernah memperdalam pembahasan kitab, apalagi bahsul masail, yang sehingganya mudah terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi. Tapi kalau memang benar-benar menyantri, menimba ilmu di pesantren, paham tentang membaca kitab, paham terhadap hukum, paham tata cara membaca kitab, paham memberikan pengertian tentang kitab, maka insya Allah orang itu tidak akan terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi. Karena ilmunya bukan kupingan atau bukan hanya bukan karbitan, bukan ilmu karbitan. Insya Allah tidak akan terpengaruh. Karena dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa indah kok, enak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada lagi komentar dari Asis Oke namanya ya. Jika punya orang tua kafir saja, sang anak harus tetap menghormati atau tidak durhaka terhadap orang tua. Ajaran sesat dan menyesatkan, maka jangan heran rata-rata orang yang sudah masuk ajaran Wahabi pasti ada potensi jadi durhaka sama orang tua. Seandainya mereka hidup di zaman Rasulullah, sekte Wahabi ini pasti juga melawan Rasulullah. Ini berarti orang aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun orang kafir, dari tulisan ini orang tuanya kafir misalnya, tetap anak itu harus menghormati orang tua. Karena walaupun bagaimana, tetap orang tua kalau perlu doakan supaya mendapat hidayah dari Allah, bisa masuk pada agama Islam. Oke, sementara ini yang bisa dapat saya rilis, dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.